Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fadilah dengan NIM 2351503001111 dan 016. Hari ini saya akan menjelaskan algoritma divide dan conquer, yaitu algoritma membagi dan menyelesaikan untuk permasalahan closest pair. Jadi permasalahan closest pair adalah seperti ini. Kita diberikan suatu grafik, yaitu Y dan X dan Y, dimana di dalam grafik itu adalah ada berbagai macam titik, diberikan himpunan titik, yaitu dalam kasus ini adalah P, titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8. Nah, kemudian kita harus menentukan pasangan titik mana yang mempunyai jarak yang paling dekat antara satu dan sama lainnya. Nah, untuk mencari jarak dari dua titik, kita bisa menggunakan rumus Euclidean, yaitu P1 kan dia mempunyai X-aksis dan Y-aksis, dan juga P2. Jadi untuk mencari jaraknya kita bisa menggunakan rumus ini, X1 min X2 pangkat 2 ditambah Y1 min 2 pangkat 2, semuanya di square root. Jadi P1 dia X-nya berapa, misalnya di sini 2 dan di sini adalah 3, dan P2 di sininya mungkin 4, dan tapi di sini dia 9 gitu. Maka ini nanti angka-angkanya tinggal dimasukkan ke rumus yang ini, Euclidean. Oke, selanjutnya berikut adalah algoritma penyelesaian secara divide dan conquer. Kita asumsikan bahwa n adalah n sama dengan 2k dengan titik-titiknya itu sudah diurut berdasarkan absis x. Jadi ini absis x, jadi titik-titiknya sudah diurut berdasarkan absis x. Kemudian untuk algoritma closest pair, kita jika kita akan melakukan solve jika n sama dengan 2, berarti jika titiknya hanya ada 2. Kenapa kita langsung solve jika titik sama dengan 2? Karena jika titik sama dengan 2, maka kedua titik tersebut sudah pasti adalah kedua titik yang terdekat dalam bidang ini. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus Euclidean untuk mencari jarak dari kedua titik tersebut. Beda halnya jika kita mempunyai lebih dari 3 titik seperti ini, kita mempunyai 8. Kita harus mencari, membandingkan mana titik-titik yang terdekat. Selanjutnya kita divide. Bagi himpunan titik ke dalam dua bagian, S1 dan S2. Setiap bagian mempunyai jumlah titik yang sama. L adalah garis maya yang mempunyai membagi dua himpunan titik ke dalam dua subhimpunan, masing-masing n per 2 titik. Jadi karena kita mempunyai 8 titik, ini sampai P8, kita bisa membagi kedua titik ini dengan garis maya L. Nah, kedua sisi ini berarti kan S1 dan S2 nih. S1 dan S2. Ini harus kedua bidang ini mempunyai titik-titik yang sama. Karena kita mempunyai 8 titik, maka S1 mempunyai 4 titik dan S2 mempunyai 4 titik. Lalu garis L dapat dihampiri sebagai Y sama dengan XN per 2 dengan asumsi titik-titik diurut naik berdasarkan absis. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya garis L sebenarnya bisa juga digambarkan seperti ini, membagi sebagai Y, dengan asumsi bahwa titik-titik sudah diurut naik berdasarkan Y absis. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya conquer. Secara rekursif, terapkan algoritma divide dan conquer pada masing-masing yang sudah bagian yang sudah dibagi. Lalu combine, pasangkan titik-titik dengan jarak terdekat. Ada 3 kemungkinan untuk letak titik, yaitu yang pertama, pasangan titik terdekat terdapat pada bagian S1. Jadi kan tadi ini S1. Jika titik terdekat pada bagian S1, misalnya seperti ini. Lalu pasangan titik terdekat terdapat pada bagian S2. Karena di sini S2, maka ini seperti ini. Tapi bisa juga pasangan titik terdekat terpisahkan oleh garis batas L. Jadi bisa aja titik terdekat seperti ini, jadi terpisahkan oleh garis L. Jika kasusnya adalah kasus yang C, melakukan tahap ketiga untuk mendapatkan jarak kedua titik terdekat sebagai solusi persoalan semula. Jadi kita harus mengecek juga titik yang terpisahkan oleh batas L, seperti itu. Oke, contoh pengerjaan dari soal seperti ini adalah kita sudah membagi 2 dengan L. Namun karena divide and conquer, kita bisa membagi lagi nih sampai persoalan terkecil.
Jadi kita bisa bagi lagi bagian sini dan bagian sini untuk mendapatkan 4 sisi dengan masing-masing 2 titik. P1 dengan P2, P3 dengan P4, P5 dengan P6, P7 dengan P8. Jika sudah dibagi menjadi terkecil, kan ini seperti kayak dalam satu sisi cuma ada satu pasang titik, jadi itu adalah titik terkecil untuk setiap sisinya. Jadi kita bisa menandakan closest pair untuk setiap sisinya seperti ini. Ini kita hubungkan semuanya. Walaupun ini terlihat panjang daripada ini, tapi kan ini dia tetap satu-satunya titik uh, closest pair yang ada pada sisi S1 ini. Misalnya S1, S2, sisi 3 dan S4 seperti ini. Dalam S1 ini adalah yang paling close. Jadi itu bisa dimasukkan seperti itu. Lalu ingat pada persoalan yang ketiga tadi bahwa ada titik ada line closest pair yang melewati line gitu. Kita bisa masukkan itu juga untuk mengecek untuk setiap line yang ada ya. Kan ini kita ada 3 line, berarti kita mengecek closest pair yang ada untuk setiap line gitu. Nah, jika sudah, kita bisa menghapus satu persatu dari 3 garis ini. Jadi kita hapus garis yang ini dan yang ini. Namun sebelum kita hapus, kita cek dari sisi ini dan sisi ini mana yang lebih dekat. Nah, yang closest pair kan bisa dilihat bahwa P3 ke P4 itu lebih dekat daripada P1 P2 atau P2 P3. Nah, maka P3 dan P4 kita masukkan sebagai hijau. Ini karena dalam sisi yang sudah dihapus ini, gabungan kedua sisi ini itu adalah closest pair pada itunya. Begitu juga pada bagian sebelah sini. Antara P8 P7, P7 P6 dan P6 P5 kita harus menentukan mana yang terdekat. Dalam kondisi ini adalah P7 P8. Nah, bagaimana garis yang di tengah ini? Garis yang di tengah ini adalah yang melewati line, jadi kita biarkan dulu masuk ke tahap selanjutnya. Nah, jika sudah, kita hapus juga line yang ini, gabungkan kedua sisi ini. Mana yang lebih pendek antara P3 P4, P4 P5 dan P7 P8? Bisa dilihat bahwa P7 dan P8. Maka dalam kasus closest pair ini yang terdekat adalah P7 dan P8. Nah, baik, kurang lebih sekian dari saya. Seperti itu adalah permasalahan closest pair menggunakan algoritma divide and conquer. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.